Program BTS 4G 2021 sampai dengan 2022 adalah penjabaran arahan Presiden Joko Widodo disampaikan dalam rapat kabinet. Uang 27 miliar rupiah dikembalikan usai Dito Aryo Tejo diperiksa Kejagung. Novel Baswedan menduga ada yang melindungi transaksi ratusan miliar sebagai penyidik dan beresiko. Usai periksa Panji Gumilang, Mabes Polri naikkan ke tahap penyidikan. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Di berita pertama, program BTS 4G 2021 sampai dengan 2022 adalah penjabaran arahan Presiden Republik Indonesia. Jokowi disampaikan dalam rapat kabinet. Kuasa hukum terdakwa Anang Ahmad Latif menyatakan, meski ada unsur tindak pidana korupsi, proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informasi diselesaikan sesuai arahan Presiden Jokowi. Bersama saya Vanessa di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Dua terdakwa Johnny Gerard Plate dan Anang Ahmad Latif menyeret nama Presiden Joko Widodo. Jokowi disebut dalam sidang dua terdakwa kasus korupsi menara BTS 4G yang menelan kerugian negara lebih sekitar 8 triliun rupiah. Hal ini diungkapkan kuasa hukum terdakwa Anang Ahmad Latif dan Johnny Gerard Plate. Kuasa hukum terdakwa Anang Ahmad Latif menyatakan meski ada unsur tindak pidana korupsi, proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informasi diselesaikan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Namun ia menerangkan keputusan Presiden pada hakikatnya sama dengan keputusan terdakwa, yakni pemutusan kontrak mendatangkan potensi kerugian yang lebih besar dari segi waktu dan biaya. Senada, kuasa hukum Johnny Gerard Plate juga menyebut nama Presiden Jokowi dalam persidangan di hadapan majelis hakim. Kuasa hukum Johnny Plate membacakan nota keberatan atas dakwaan jasa penuntut umum atau JPU. Pihaknya menyatakan tidak ada sedikit pun niat koruptif dari terdakwa Johnny Plate. Ia juga membantah peningkatan jumlah pembangunan menara BTS merupakan langkah merampok uang negara sesuai narasi dakwaan jaksa penuntut. Penambahan jumlah menara itu, kata dia, telah melalui kajian panjang dan mendalam serta menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Majelis Hakim yang mulia, terdakwa antara lain didakwa melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memutus kontrak para penyedia ketika terjadi deviasi pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2021. Padahal saat ini, sekalipun menurut JPU ada tindak pidana korupsi, Presiden Republik Indonesia memerintahkan agar proses penyediaan BTS 4G di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar tetap dilanjutkan sampai selesai. Di berita kedua ini, kita masih membahas kasus korupsi. Uang 27 miliar rupiah dikembalikan usai Dito Aryo Tejo diperiksa Kejaksaan Agung. Pengacara Irwan Hermawan, Magdir Ismail mengatakan ada seseorang mengembalikan uang sebanyak 27 miliar rupiah kepada kliennya. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari aliran duit korupsi BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bersama saya Vanessa di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal.
gonjang-ganjing mengenai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo menerima aliran dana dari salah satu tersangka korupsi BTS 4G Kominfo memasuki babak baru. Setelah Dito Aryo Tejo menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung karena diduga menerima 27 miliar rupiah dari Direktur PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Terbaru, pengacara Irwan Hermawan, Magdir Ismail mengatakan ada seseorang Selasa 4 Juli mengembalikan uang sebanyak 27 miliar rupiah kepada kliennya. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari aliran duit korupsi BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Magdir mengatakan uang itu dikembalikan dalam bentuk tunai. Jumlahnya 27 miliar rupiah dalam pecahan mata uang dolar Amerika Serikat. Magdir enggan menjawab ketika ditanya bahwa duit itu dikembalikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Meski tak mau menjelaskan identitas orang yang mengembalikan duit itu, Magdir mengatakan pihaknya akan segera menyerahkan uang tersebut kepada Kejaksaan Agung. Irwan merupakan pengusaha yang ikut terseret dalam kasus korupsi BTS bersama mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate serta 6 tersangka lainnya. Irwan didakwa ikut merugikan negara sebanyak 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi pembangunan menara tersebut. Di dalam proses penyidikan, Irwan mengaku kepada penyidik mengumpulkan uang dari para vendor yang mengerjakan proyek BTS hingga 243 miliar rupiah. Uang itu kemudian dia alirkan kepada sejumlah pihak, antaranya dengan tujuan untuk menghentikan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi proyek ini. Dalam proses itulah nama Dito Aryo Tejo muncul sebagai orang yang diduga menerima uang. Kepada penyidik, Irwan mengaku memberikan 27 miliar rupiah kepada Dito pada November sampai Desember 2022 untuk meredam pengusutan perkara proyek ini oleh Kejaksaan Agung. Untuk Dito Aryo Tejo, uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat itu diserahkan 2 kali ke rumah Dito Aryo Tejo di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Sewaktu Irwan menyerahkan uang, Dito Aryo Tejo masih menjabat staf khusus Kementerian Koordinator Perekonomian. Terkait dugaan aliran dana ini, Kejaksaan Agung telah memeriksa Dito pada Senin 3 Juli 2023. Selesai diperiksa, Dito mengaku telah lama ingin menjelaskan kabar yang beredar soal dirinya yang diduga menerima uang 27 miliar rupiah dari Irwan Hermawan. Dalam upaya klarifikasinya, Dito tidak menjelaskan secara gamblang apakah dirinya menerima atau tidak mendapatkan uang tersebut. Di berita selanjutnya, Novel Baswedan menduga ada yang melindungi transaksi ratusan miliar sebagai penyidik dan berisiko. Polemik mengenai rekening gendut ex-penyidik KPK muncul setelah ex-penyidik KPK lainnya, Novel Baswedan, membeberkan hal tersebut. Kecurigaan itu muncul karena untuk Novel terlalu berisiko seseorang penyidik untuk melakukan transaksi mencurigakan dalam jumlah besar tanpa ada perlindungan dari atasannya. Bersama saya Vanessa di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Polemik transaksi gendut yang diduga dilakukan ex-penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi AKBP Tri Suhartanto masih terus bergulir. AKBP Tri Suhartanto yang saat ini menjabat sebagai Kapolres Kota Baru angkat bicara mengenai tudingan yang dialamatkan kepadanya. Dia mengatakan sudah diperiksa oleh Inspektorat KPK mengenai transaksi yang ada di rekeningnya itu. Tri mengakui bahwa transaksi dalam rekeningnya tersebut merupakan perputaran yang terjadi selama 2004 sampai 2018.
Dia mengatakan sudah menyampaikan transaksi keluar masuk rekening itu pada saat pemeriksaan. Tri mengatakan rekening tersebut saat ini sudah ditutup. Polemik mengenai rekening gendut ex-penyidik KPK muncul setelah ex-penyidik KPK lainnya, Novel Baswedan, membeberkan hal tersebut. Novel Baswedan mengatakan ada seorang pegawai komisi anti rasuah di bidang penindakan yang memiliki nilai transaksi mencurigakan. Dia menyebut berdasarkan laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, nilai transaksi si pegawai itu mencapai 300 miliar rupiah lebih, bahkan sampai 1 triliun rupiah. Novel mengatakan transaksi tersebut ditemukan baru-baru ini, yakni pada masa kepemimpinan Firly Bahuri. Novel menduga kuat bahwa si pegawai tidak bekerja sendirian, melainkan ada struktur yang melindunginya. Kecurigaan itu muncul karena buat Novel terlalu beresiko bagi seorang penyidik untuk melakukan transaksi mencurigakan dalam jumlah besar tanpa ada pelindung dari atasannya. Menurut dia, berbeda halnya apabila orang tersebut memiliki keyakinan bahwa dirinya dilindungi. Sementara itu, juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan Tri Suhartanto memang pernah bekerja di KPK sejak akhir 2018 hingga Februari 2023. Ali mengatakan transaksi itu hanyalah uang yang berputar di rekening pribadinya. Menurut dia, yang bersangkutan memiliki bisnis pribadi sejak 2004, jauh sebelum bergabung dengan KPK. Di berita penutup minggu ini, usai periksa Panji Gumilang, Mabes Polri naikkan ke tahap penyidikan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjo Puro, menyatakan salah satu hal yang ditanyakan oleh penyidik adalah soal sejumlah video yang beredar di media sosial. Bareskrim Polri memutuskan untuk menaikkan perkara ini dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Saya Vanessa di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang memasuki babak baru. Panji Gumilang memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Panji Gumilang dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penistaan agama Selasa 3 Juli 2023 selama kurang lebih 8 jam. Kericuhan sempat terjadi di saat rombongan Panji tiba di Bareskrim. Desak-desakan dan adu mulut antara pengawal Panji dan awak media sempat terjadi sesaat sebelum Panji naik ke ruang pemeriksaan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjo Puro, menyatakan salah satu hal yang dinyatakan oleh penyidik adalah soal sejumlah video yang beredar di media sosial. Video tersebut menjadi salah satu bahan aduan terhadap Panji yang dituding melakukan penistaan agama. Kontroversi pesantren Al Zaitun memang dipicu sejumlah pernyataan Panji dalam sejumlah video. Misalnya, dia memperbolehkan pengikutnya untuk melakukan salat dengan tidak merapatkan saf, bahkan membuat jarak selebar sekitar 1 meter satu sama lainnya. Ada juga video di mana para jemaah Al Zaitun melaksanakan salat dengan posisi saf perempuan, bukan berada di belakang saf laki-laki tetapi berada sejajar. Selain itu, ada tudingan bahwa pondok pesantren yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, itu terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia atau NII. Selain soal video yang beredar, dia ditanya penyidik soal sejarah pondok pesantren Al Zaitun serta struktur organisasi yayasan. Sejauh ini, Bareskrim Polri sudah memeriksa 4 orang saksi, 5 orang ahli dan terlapor. Bareskrim Polri memutuskan untuk menaikkan perkara ini dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan demikian, pihaknya akan lebih lanjut berupaya melengkapi bukti-bukti untuk melakukan penetapan tersangka.
Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.